Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen. Oke, yang belum dibalas chatnya itu sabar. Pasti kalian akan dimasukkan ke grup edukasi C3 dan edukasi teknik tingkat dewa. Dan yang ngechat juga yang mau masuk YouTube, yang mau gabung itu kalian sabar, nanti akan dibalas. Itu grupnya belum dibuat untuk YouTube Independen, itu akan segera dibuat juga. Saya fokuskan dulu untuk grup edukasinya ini untuk trading karena saya masih punya hutang dengan member saya tentang teknik C3 ini dengan teknik tingkat dewanya. Jadi saya selesaiin dulu mungkin insya Allah minggu depan YouTube Independen. Yang mau mendaftar sekarang silakan chat aja, nanti akan dibalas semua, nanti akan dikabarin biar kita di sana bisa bisa berkembang dengan YouTube kita. Jadi di situ kita berjuang dulu untuk monetisasinya. Untuk cara penambahan dolarnya nanti saya akan jelaskan cara mendapatkan dolar dengan cepat di YouTube itu. Jadi kita nanti ada saya berikan edukasi biar bagaimana kita aman untuk menuyul tentang dolar di YouTube. Asalkan satu persyaratannya channelnya harus monet atau monetisasi ya, udah iklannya udah berbayar. Jadi setelah monet itu kita langsung kerja untuk mendapatkan dolar yang banyak. Kita menuyul dolar kalau sudah monet. Makanya saya katakan kalau bisa 100 orang minimal untuk aktif ya. 100 orang itu aktif untuk YouTube biar kita bisa monetisasi. Lebih banyak lagi lebih bagus karena setelah kita monetisasi kita akan pakai cara tuyul dolar. Tentunya cara tuyul biar kita aman. Saya udah tahu semua caranya, algoritmanya. Jadi kalian tinggal berjuang untuk monet nanti. Makanya yang mau ikut silahkan ikut aja di YouTube Independen nanti, oke? Jadi di sini saya akan bertrading ya. Nah, ini udah mau masuk C3, kita lihat dulu ya. Nah, ini konfirmasinya ini candlestick seimbang. Kenapa dikatakan candlestick seimbang? Karena sumbu atas dan sumbu bawahnya itu enggak ada. Adapun sumbu atas dia cuman dikit banget. Ini hampir tak terlihat. Makanya ini masih dikategorikan dalam candlestick seimbang. Jadi seperti biasanya jika terdapat candlestick seimbang di candle konfirmasi itu kita nggak boleh open posisi karena itu beresiko ya. Kecuali dia di belakang candlestick yang sedang berjalan. Nah, kalau di sini udah boleh kita pastiin untuk bisa dianalisa dengan candlestick yang sedang berjalan. Kalau untuk konfirmasi ini nggak boleh digunakan. Seperti itu. Kalau untuk informasi ini boleh digunakan. Seperti itu. Ini informasinya ini sell. Kenapa dikatakan sell informasinya? Karena full body kayak gitu. Jadi untuk digunakan konfirmasi itu nggak bisa. Ini sebagai informasi aja. Ini sebagai candlestick informasi aja. Kalau yang seimbang kayak gini masih boleh dihitung sebagai informasi. Kalau untuk konfirmasi itu nggak boleh. Oke? Jadi ini C3-nya kita nggak open posisi tadi di sini. Oke, kita tunggu C3 di berikutnya. Oke, jadi ini yang dikatakan tren. Kalau ini tren kuat turun nih. Nah, ini udah kuat banget turun. Dia di sini sideways-nya nggak panjang ya. Jadi pada saat sideways-nya nggak panjang di sini dia melanjutkan turun lagi. Makanya di sini trennya ini turun. Oke. Kita coba ya cari. Wow, enak banget nih tadi di sini nih. Pada saat menggunakan teknik tingkat dewa enak banget di sini karena trennya turun ya. Oke, kita geser dulu melihat support. Jauh banget ya supportnya, nggak usah dicari. Kalau supportnya jauh banget itu nggak usah dicari lagi.
pakai support terdekat aja. Oke. Kita lihat di sini. Ini masih tren turun ya. Kalau untuk teknik tingkat dewa seperti yang saya katakan, untuk akurasi 90 sampai 95% itu sesuaikan trennya dengan posisi candlestick-nya. Posisi candlestick-nya atau bentuk candlestick-nya, momen candlestick-nya ya. Oke. Nah, di sini kita ambil sell. Waduh. Di sini kita ambil sell ya. Ini udah resiko banget, nggak apa-apa. Situ aja oke. Ini untuk teknik tingkat dewanya ya. Di sini saya ngambil sell. Kenapa saya ngambil sell? Karena seperti yang saya katakan sesuai dengan trennya. Lalu arah candlestick-nya itu ke bawah. Jadi posisi candlestick dengan arah trennya analisanya sesuai. Jadi itu alasan saya kenapa saya ambil sell. Jadi jika ini loss, ini kan trennya kuat seperti yang saya katakan. Jika dia di tren kuat, jika kalian loss, kalian bisa kompensasi sekali. Kayak gitu. Oke. Kita lihat apakah ini profit. Kita lihat dulu ya, apakah profit. Oh, ternyata ini loss yang satu ya. Nah, di sini kita langsung kompensasi. Saya yakin banget nih. Ini saya tambahin lagi. Nah, walaupun ini nggak sesuai dengan open price-nya, tempat saya open posisi, ini bakalan ke bawah. Karena di sini dia nggak kuat banget untuk naik. Coba lihat. Ini nggak kuat banget dia untuk naik. Seperti itu ya. Jadi ini saya yakin ini saya bakalan profit. Seperti itu. Harusnya di sini tadi juga saya harusnya profit ya di sini. Harusnya profit karena open posisi saya itu nggak di open price-nya. Saya agak lambat dikit. Nah, tapi ini ada signal nih. Saya akan jelaskan sebentar ya. Tunggu ini profit dulu. Karena ini yakin banget bakalan profit ya. Oke. Kita lihat. Alhamdulillah 2 perdagangan di sini saya profit ya. Ini 2 perdagangan di sini saya profit. Oke. Jadi kenapa saya katakan ini bakalan ke bawah? Karena ini kita lihat trennya. Kita lihat arah trennya itu udah ke bawah. Lalu saya menggeser tadi ke kiri itu nggak ada support. Nah, coba lihat ini kalian lihat nih, ini grafik harga yang sedang berjalan. Nah, sedangkan garisnya itu nggak ada. Garisnya di sini nggak ada garis supportnya. Makanya supportnya nggak ada. Makanya di sini dia masih bisa kejebol ke bawah nih. Masih bisa ke bawah banget nih. Jadi alasan saya tadi di sini alasan saya ambil sell di sini tadi di mana ya? Di sini tadi ya. Di sini tadi alasan saya ngambil sell karena di sini bodinya bertambah. Kalian lihat tuh bodinya bertambah. Adapun tekanan ke bawah berkurang dari tekanan sebelumnya, tapi tekanan ke atasnya hilang total. Kalian lihat, hilang total dari tekanan ke atas sebelumnya. Makanya di sini tadi ini saya ambil sell. Di sini saya ambil sell. Di sini saya ambil sell tapi nggak open posisi di open price-nya. Saya ketinggalan open posisi tadi. Harusnya saya langsung profit ya di sini, nggak perlu kompensasi. Nah, kenapa saya berani kompensasi di sini? Saya berani kompensasi di sini. Harusnya nggak usah kompensasi karena di sini udah candlestick merah. Kecuali tadi di sini saya loss dengan posisi candlestick hijau. Harusnya saya kompensasi. Nah, tapi saya tetap berani kompensasi. Saya tetap berani kompensasi di sini, di candle ini, karena saya melihat trennya. Saya melihat trennya ini masih turun. Lalu nggak ada support di sini. Jauh banget supportnya, nggak ada. Makanya saya berani.
Lalu di sini ada signal nih. Di sini ada signal sumbu ininya ini ke bawah. Bang, kenapa itu dikatakan ke bawah sumbunya? Karena nggak ada tekanan dari atas itu nggak ada. Dia nggak mempunyai sumbu atas. Jadi otomatis candlestick-nya ini ke bawah. Coba kalian buka video-video saya sebelumnya, candlestick yang seperti ini merah, nggak ada sumbu atas, nggak ada sumbu atas. Ini contoh nih candlestick merah. Dia nggak ada sumbu atas, berarti itu tekanannya ke bawah. Kecuali dia ada sumbu atas yang kelihatan dikit nih sumbu atas. Nah, di sini ini berarti ke atas, tekanannya ke atas. Kenapa saya katakan tekanannya ke atas? Karena di sini ada perlawanan. Ini ada perlawanan ke bawah, sedangkan perlawanan ke bawah dikalah dengan perlawanan ke atas. Jadi saling lawan. Kalau posisi sumbu nggak ada, berarti tekanan ke atasnya ini nggak ada lawan. Ini nggak ada lawan. Jadi kalian coba buka video-video saya yang menjelaskan tentang sifat candlestick. Banyak video saya. Coba kalian tonton. Jadi itu yang menjadi alasan saya kenapa masih mau kompensasi di sini. Padahal di sini candlestick-nya udah benar merah tadi, cuman salah di posisi open price. Seperti itu. Jadi itu alasan saya tadi satu alasan saya trennya turun. Nah, dua, posisi support itu jauh banget, nggak ada posisi supportnya, nggak ada. Kita nggak dapat, jauh banget. Jadi jika posisi support nggak ada, itu masih mau akan melanjutkan ke bawah. Seperti itu ya. Karena nggak ada batasan harga di bawah, nggak ada supportnya di bawah. Nah, untuk alasan ketiga, seperti yang saya katakan tadi, ini tekanannya ini ke bawah. Tekanan dari candlestick ini karena nggak mempunyai sumbu atas. Jadi saya mempunyai alasan untuk tetap open posisi sell walaupun di candlestick sebelumnya udah profit, tapi karena salah open posisi, nggak open posisi di open price-nya, makanya saya loss, saya kompensasi tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saya rasa itu detail banget tadi. Saya udah hampir bongkar semuanya, tapi saya agak tahan sedikit lagi. Karena apa ya? Ini banyak orang-orang yang nonton yang membuli para mentor-mentor itu seenaknya aja mendapatkan edukasi dari YouTube. Mereka ngebully kayak gitu, tapi mereka pengen banget gratis dapat edukasinya. Tapi saya tetap menahan diri untuk nggak membongkar semua tadi, tapi udah sebagian tadi tuh ada apa ya? Ada sedikit perpaduan tekanan candlestick-nya di teknik tingkat dewa tadi. Oke, saya itu akan saya buka di edukasi saya nanti, termasuk C3 dulu ya kita, insya Allah minggu depan kalau ada waktu yang luang kita akan edukasi di sana ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, saya nggak akan pernah ninggalin kalian. Malahan saya akan aktif terus untuk kalian sampai dengan membuka YouTube independen lagi, biar kalian itu semuanya bisa dapat cuan. Jadi mungkin karena ini udah 14 menit, udah agak panjang ya. Saya sekali open posisi saja tadi, tapi penjelasan saya lebih panjang ya. Jadi yang kalian butuhkan itu sebenarnya bukan hanya open posisinya, tapi penjelasan seperti tadi. Nah, jadi itu besok saya akan buatin video lagi buat kalian biar lebih jelas ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.